Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita awali dan kita buka majlis kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama melafalkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-7 ini ya, Bapak Ibu sekalian. Tepatnya hari Selasa, kita di pekan yang lalu berangkat ya, memulai perjalanan, dan hari Selasa ya, bertepatan dengan hari ini tanggal 20 berapa ini Bapak Ibu? 22 ya, di Maret 2022 ya. Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan tentu kesehatan ya. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, dilancarkan dan mudahkan seluruh program dan aktivitas umroh kita. Insyaallah dengan izin Allah, sebagaimana program dan rencana kita, besok hari kita akan melaksanakan puncak dari ibadah kita. Kita datang ke tempat ini untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Oleh itu insyaallah pagi hari ini, sebelum nanti kita akan banyak koordinasi terkait dengan keberangkatan besok kita, tentu kita manfaatkan ya beberapa saat, 1 jam, mungkin 1 jam setengah, 1 jam lah, kita untuk memantapkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Alhamdulillah kami Pak Rizkil sudah ada 1 kali pertemuan manasik ya, karena waktu itu kita memang cukup mepet ya, sehingga hanya dapat melaksanakan 1 kali pertemuan. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini hal-hal yang terkait dengan manasik kita, mudah-mudahan kita ingatkan, dan insya Allah besok kita langsung praktek. Nah, kita langsung praktek melaksanakan ibadah umroh. Biasanya Bapak Ibu sekalian, ilmu kalau langsung diamalkan itu lebih kuat ya, dibandingkan kalau ilmu ini hanya sekedar ilmu ya, kita meraba-raba saja ini melalui apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Tapi kalau kita langsung praktek, insya Allah ini ilmunya akan menetap ya. Orang bagaimanapun bagusnya dia memahami, kalau tidak terjun langsung pasti tidak akan sempurna. Apalagi ilmu umroh, ilmu haji, dia baca berulang-ulang itu Bapak Ibu sekalian, kita bolak-balik sudah membaca kitabnya, dalilnya seperti ini, tapi ketika di lapangan berbeda sekali, berbeda dengan apa yang ada di kitab. Banyak hal-hal yang tidak kita temukan di dalam tulisan-tulisan, kecuali ketika kita langsung mengamalkan. Nah, Nabi dahulu beliau langsung mencontohkan ya kepada kita bersama. Salat langsung dicontohkan. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Begitupun juga dengan manasik. Khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian daripadaku manasik kalian. Nah, Nabi langsung praktek mencontohkan. Pada waktu itu haji wada tidak kurang disertai hampir 24.000 ya para sahabat yang melaksanakan dan menyaksikan langsung Nabi SAW dari tahap demi tahap ya, beliau laksanakan. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa setiap amalan apapun
amalan apapun, apakah umrah, apakah sholat, apakah puasa, zakat, dan seluruh amal ibadah kita syaratnya itu hanya dua saja. Syarat diterimanya setiap amal itu hanya dua. Yang pertama, mesti harus ikhlas. Ini kaitannya dengan hati. Nah, kaitannya dengan jiwa kita, niat kita. Ini syarat mutlak. Karena kalau kita niatnya tidak benar, tidak akan diterima oleh Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, tujuan amal ibadahnya adalah untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia tuju. Tapi kalau faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha, hanya sekedar untuk mendapatkan dunia atau wanita yang hendak dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka kita pun akan mendapatkannya, tapi kita rugi. Ya, dapat dunia, akhirat hilang. Nah, maunya kita dapat satu atau dua, Bu? Dua. Jadi yang masih satu Ustaz Fawaid. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi memang Allah ajarkan kita dalam doa, ya, dalam doa kita haji itu, ayat-ayat tentang haji, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa di penutup ayat-ayat tentang haji. Maka mudah-mudahan insyaallah kalau akhirat kita tuju, dunia akan dapat. Tapi kalau dunia yang kita cari, akhirat akan lari. Jadi tidak akan kita dapatkan. Maka kuncinya selalu, dan ini yang selalu kita ingatkan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu dan umrohmu karena Allah. Makanya dalam ayat ini digandeng antara haji dan umroh dengan kata-kata wow, dan menunjukkan bahwa sama, semuanya dijanjikan oleh Allah dalam haji, insya Allah akan kita dapatkan. Kalau Allah menjanjikan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali surga, maka ini yang juga akan kita dapatkan. Nah, Allah memberikan kepada kita motivasi, kita diberikan oleh Allah jaminan, ya. Allah berikan kepada kita balasannya agar kita lebih tenang dengan apa yang ada di sisi Allah dibandingkan yang lain. Nah, Allah jaminkan kita dengan surga, Allah jaminkan kita dengan ampunan. Al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Jumat ke Jumat menjadi kifarat. Ramadan ila Ramadan kafaratun. Juga al-umratu ilal umrah. Satu umrah ke umrah berikutnya juga akan menjadi kifarat di antara dosa yang kita lakukan, kita kerjakan. Maka umrah ini menghapuskan dosa. Bahkan seperti digambarkan Nabi, seperti kalau besi berkarat dibakar dengan api. Apa yang jadinya? Rontok, ya. Karatnya itu akan hilang. Jadi karena dibakar. Begitulah juga umrah kita ini. Yang kita laksanakan, insya Allah akan merontokkan karat-karat dosa di dalam hati kita. Jadi bahkan disebutnya Nabi itu haji dan umrah itu jihad tanpa perang. Itu bayangkan, kita belum tentu mendapatkan kesempatan ini. Kesempatan berjihad tanpa perang, tapi pahalanya kita dapat. Pahalanya akan diberikan kepada kita. Pahalanya orang mujahid. Makanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan umroh, dalam keadaan haji, mereka nanti dibangkitkan oleh Allah sama seperti orang-orang yang meninggal di jalan perang. Dibangkitkan seperti apa adanya, masih berlumuran darah, tapi darahnya berubah menjadi wangi. Tapi kalau orang yang berhaji berumrah andai kata meninggal, maka Allah bangkitkan dalam keadaan talbiyah, bangkit dari kubur langsung labbaik Allahumma labbaik. Perasaannya baru kemarin meninggal. Jadi ketika dibangkitkan, yang diingat itu masih labbaik Allahumma labbaik, karena mereka adalah seorang mujahid, ya. Cuma bedanya kalau yang meninggal ya karena perang ini nggak dikafani, nggak dimandikan, nggak disolatkan, langsung ditanam seperti apa adanya.
ditanam seperti apa adanya. Tapi kalau orang yang meninggal karena umroh, karena haji, mereka adalah syahid, tetapi masih diurus bagaimana kita diurus seperti umumnya, ada sholatnya, ada mandinya dan seterusnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan ya kepada kita tentang nilai keagungan daripada ibadah umroh ini, yang mudah-mudahan terus meluruskan kita. Untuk apa kita ini datang jauh-jauh? Untuk apa kita keluarkan ongkos yang besar? Maka tidak ada lain kecuali kita ingin mendapatkan surganya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita mesti yakin, tidak boleh ragu ya. Kita ini kalau beramal dengan Allah tidak boleh ragu. Sebab Allah ini berbuat seperti keadaan kita. Ana inda husni dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan Allah itu terlalu mudah bagi kita. Kalau Allah tidak mengampunkan kita, mudah sekali. Allah memberikan kepada kita surga, mudah sekali. Maka yang terpenting itu kita mesti yakin, insya Allah kita dengan umroh ini Allah jaminkan surganya. Kita dengan umroh ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, kayaumi waladathu ummuhu, seperti kita terlahir dari bayi yang bersih, Masya Allah. Dan mudah bagi Allah, tergantung perasaan kita. Maka yang kita terus bangun ini, kita bina apa Bapak Ibu sekalian? Perasaan yang selalu tenang dan merasa terjamin, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang insya Allah akan memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, dan kekuatan insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama yang tentu untuk kita terus luruskan ya, niat-niat kita dan tujuan-tujuan kita, apalagi ibadah yang sangat utama seperti ini. Setan tidak ingin kita mendapatkan nilai sempurna. Jadi setan itu maunya kita nilainya ini ada banyak kebocoran. Karenanya ini yang harus kita kuatkan ya, dengan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati dan jiwa kita ini merasa tenang, merasa terjamin dengan apa yang ada di sisi Allah, insya Allah bisikan setan ini tidak akan pernah mempengaruhi kita. Nah, karena itulah insya Allah kalau kita diterima, ibadah umroh kita insya Allah sempurna, semua jaminan termasuk diganti oleh Allah di dunia ini, belum lagi nanti di akhirat Bapak Ibu. Ya, Rasul kan katakan bahwasanya umroh dan haji itu menghilangkan kefakiran, seperti karat yang dibakar api juga. Jadi tidak ada ceritanya orang yang kita ini berjuang, berkorban untuk agama Allah, apalagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah pasti akan ganti. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkahi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jaminan dalam kehidupan ini. Jadi oleh karenanya insyaallah ini menjadi salah satu nilai ya bagi kita bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa luruskan hati dan jiwa kita. Yang kedua, tentu yang paling utama di antara syaratnya adalah sesuai dengan petunjuknya. Nah, ini yang insyaallah perlu kita mantapkan kembali. Besok kita berangkat jam berapa, Ustaz? Jam setengah dua sudah kumpul ya. Sudah berangkat ya. Jadi 1:30 kita nanti sudah harus berangkat. Kalau kita nanti terlambat sedikit, nanti kita bisa tengah malam selesainya. Kalau kita tepat waktu, insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum 1:30 nanti, jadi sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari, jadi pagi atau mungkin menjelang zuhur, kita sunnah-sunnahnya kita jalankan semua. Jadi yang pertama disunahkan kita untuk sunanul fitrah, yaitu mencukur, memotong kuku, mencukur kumis, ya, merapikan jenggotnya yang punya jenggot, ya, atau pokoknya dirapikan semua. Tujuannya apa? Pertama, agar lebih sempurna. Lebih sempurna di hadapan Allah. Jangan sampai kita ini beribadah kepada Allah tapi nggak nyamang dipandang. Kalau mau ketemu calon besanya, harus yang sempurna kan begitu, apalagi calon istrinya kan. Nah, makin sempurna kita. Nah, kita ini mau berhadapan dengan Allah, kita menjadi tamunya Allah. Tamunya Allah. Besok kita itu menjadi tamunya Allah. Maka harus dalam keadaan sempurna. Disunahkan dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu, karena kita menjadi tamu Allah,
Maka tidaklah layak kalau kemudian ada sesuatu yang tidak nyaman untuk dipandang. Karenanya Nabi langsung mencontohkan potong kuku, gunting rambut, dirapikan maksudnya ya, dirapikan. Tujuan yang kedua agar kita tidak ada keinginan karena ini termasuk larangan. Jadi kalau kita nggak terpotong nanti kita ada kemauan pas di tengah perjalanan pengen potong kuku atau pengen rambutnya karena tidak rapi misalkan seperti itu. Sebab nanti ada damnya. Jadi kalau sengaja mencabut atau memotong dari rambut kita bagian manapun, maka dam, 1 ekor kambing. 1 ekor kambing, 1 rambut, iya 1 rambut. Kalau 2 rambut, ya rata-rata kalau kita ini, kecuali kalau memang kita ada sakit dan tidak sengaja. Para ulama kalau tidak sengaja makanya tetap hati-hati. Tapi kalau nggak sengaja, kira-kira kok ada yang rontok, tidak masalah. Yang dimaksud adalah sengaja. Jadi sengaja mencabut, sengaja untuk memotong, sengaja untuk mencukur, maka kena dam. Dan ini termasuk larangan. Ya, kita harus wajib mentaati. Dan ini bentuk latihan Allah. Ada batas nanti namanya ihram, kita di miqat, di situ mulai berlaku. Tapi sebelumnya kita siapkan, maka besok pagi, malam ini juga boleh. Jadi kita mulai apa yang perlu kita rapikan dari badan kita silahkan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah kita ada mandi, ya mandi. Jadi besok bagusnya sebelum kita sholat zuhur ya, atau mungkin jadi jam 10 boleh, jadi jam setengah, jadi pagi sudah boleh kita. Jadi kita untuk niat mandi sunnah umroh, mandi sunnah umroh. Jadi ada mandinya, seperti kita mandi besar, seperti kita mandi sebelum Jumatan. Jadi mandi sebelum Jumatan sama. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, jadi kita basahi semuanya. Niatnya apa? Niatnya kita mandi sunnah umroh. Intinya itu. Kalau nanti di bahasa Arab kan pada kesusahan, pokoknya kita mandi untuk sunnah umroh. Jadi sama seperti Bapak Ibu sekalian cara mandi yang dicontohkan Nabi, awali dengan berwudu. Awali cara mandi yang betul kan begitu ya. Sunnahnya mandi itu kita awali dengan berwudu seperti wudu kita mau sholat. Lepas itu kita kemudian mulai dari sisi kanan badan kita, lalu kemudian kita guyur badan kiri kita, kemudian kita ratakan. Nah, itu sunnahnya mandi itu seperti itu. Nah, kalau kita lakukan maka semakin menepati contohnya Nabi SAW ketika kita mandi besar, mandi sunnah. Jadi kita awali dengan wudhu, baru kemudian kita sisi kanan dan sisi kiri. Sama kalau orang memandikan jenazah juga begitu. Orang memandikan jenazah itu sama dengan orang memandi orang hidup itu. Kita wudukan, setelah kita wudukan, kemudian kita sisi kanan, baru kemudian sisi kiri diratakan. Nah, insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini masih menjadi sunnah ya, atau sunnahnya sebelum kita berangkat nanti. Jadi kita laksanakan pagi lah bagusnya, jangan habis subuh kita rapel jak sekali Ustaz. Iyalah, tapi nanti udah bau siang nanti. Jadi, nah ini perlu diatur, terutama yang kamar mandinya masih bersatu ya. Mungkin yang kamar 11 ya, 11 berapa itu Sat? Itu mungkin silahkan diatur biar nanti kira-kira sebelum zuhur itu sudah bersih semuanya. Jadi kita sudah siap untuk melaksanakan untuk berangkat begitu. Nah, termasuk boleh kita menggunakan wangi-wangian tapi di badan. Sebagaimana riwayat Aisyah, beliau melihat Nabi SAW menggunakan minyak wangi tapi di badan, nggak boleh di baju, karena termasuk larangan. Dan itu sebelum kita melaksanakan atau sebelum kita di miqat Nabi SAW. Jadi boleh kita menggunakan, tapi nanti kalau kita pakai wangi-wangian setelah dari miqat kena denda. Kena denda seekor
kambing. Oh, jadi kalau udah cabut seekor kambing. Pakai minyak wangi lagi seekor kambing. Aduh, nanti pulang-pulang ada 4 ekor kambing disembelih ya. Jadi oleh karenanya kalau sebelum boleh. Jadi sebelum kita nanti menggunakan kain ihram dan resmi dari mikot kita masih diperbolehkan, tapi di badannya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Aisyah itu begitu. Jadi ini termasuk prosesi sebelum kita nanti masih di hotel ya. Kita mandi, kita cukur, sunanul fitrah namanya ya, bersih-bersih ya, apa yang perlu kita sempurnakan. Kemudian boleh kita menggunakan minyak wangi, siwak gak ada masalah. Jadi siwak tidak termasuk minyak wangi. Jadi boleh kita sepanjang jalan pakai siwak juga boleh. Jadi insya Allah ini nanti ketika kita di hotel ya. Kemudian insya Allah ibu-ibu sepakatnya pakai baju apa? Putih juga ya. Ya. Jadi walaupun tidak ada syarat harus putih ya. Cuma memang karena menyesuaikan bapak-bapaknya pakai putih, bagusnya putih semua biar seragam. Jadi mau pakai hitam, mau pakai ini nggak ada masalah. Jadi kita nanti anjurkan Bapak Ibu sekalian besok sebelum zuhur kita sudah siap. Termasuk bapak-bapaknya sudah menggunakan kain ihram. Jadi dari sini saja. Walaupun sebenarnya belum mulai ya. Nanti mulainya itu mestinya harusnya ketika di mikot, tapi nanti di sana kita nggak ada waktu. Jadi kita gunakan dari hotel sebelum zuhur, kita nanti sholat jamaah bareng-bareng, habis jamaah kita langsung balik ke hotel, kemudian kita berangkat langsung. Nah, walaupun nanti mungkin ya, tapi kalau saya lebih cenderung ya langsung sempurna. Maksudnya apa? Untuk bapak-bapaknya langsung nggak pakai pakaian berjahit. Ya, termasuk celana dalam, ya. Nah, celana dalam. Karena memang terlalu dekat. Karena itu larangan kan bagi bapak-bapaknya, dilarang pakai pakaian yang berjahit. Ya, nih. Jadi yang dimaksud berjahit itu adalah pakaian yang biasanya sehari-hari kita pakai. Jadi bukan berjahit maksudnya nanti ini pakai ada berjahitannya, oh enggak apa-apa, ini bukan berjahit. Jadi yang biasanya kita gunakan pakaian sehari-hari, sehingga walaupun enggak ada jahitannya tapi seperti pakaian sehari-hari. Sekarang kan ada celana dalam enggak pakai jahitan, celana dalam macam apa, plastik begitu ya. Nah itu juga enggak boleh ya, sama juga kan nggak ada jahitannya. Bukan maksudnya itu. Yang dimaksud dulu dalam kitab-kitab klasik itu nggak berjahit adalah sesungguhnya pakaian yang sehari-hari biasanya kita pakai. Nah nih celana dalam, kaos dalam, khusus bagi bapak-bapaknya ini menjadi larangan keras. Kalau ndak kena dam, seekor kambing. Nah banyak kambing ini Pak Ustadz ya. Ya jadi nah ini larangan harus kita jaga. Jadi bagusnya dari hotel kita sudah lepaskan. Walaupun sebenarnya belum terlarang, nanti baru di Bir Ali. Ya, di Bir Ali atau sering disebut dengan Dzul Khulaifah. Ya di Bir Ali 15 menit sampai 20 menit dari sini. Nah, di situ ketika kita mulai niat, mulai berlaku. Nah, khawatir kalau kita ini lupa begitu. Sudah pasang niat, ternyata lupa celana dalam. Yang paling sering ini celana dalam masih dipakai, maka sah lanjutkan tapi kena dam. Makanya saya anjurkan dari hotel kita sudah sudah sempurna. Jadi syukur wudunya kita jaga. Nah ini insya Allah demi dalam rangka untuk mengantisipasi ya agar kita nggak masuk larangan. Jadi kira-kira ini hal-hal yang sebelum kita memulai ya Bapak Ibu sekalian memulai mikot ya. Nanti mikotnya karena di sini yang paling dekat dengan kota Madinah dan mikot terjauh. Jadi satu-satunya mikot itu artinya batas kita memulai niat. Jadi ada mikot makani, tempat di mana yang sudah ditentukan oleh Nabi. Kita tidak ada intervensi, tidak ada kita. Oh kenapa kok di sini? Begitulah Nabi contohkan. Nabi berangkat itu dari sini. Kalau dalam riwayatnya Bapak Ibu sekalian, beliau berangkat dari sini kemudian sampai Dzul Khulaifah itu kemudian beliau zuhur.
sampai di sana zuhur. Beliau kemudian melaksanakan sholat zuhur di Dzulkhulaifah. Beliau itu. Nah, kita kan zuhurnya di sini. Artinya kalau misalkan kita sebelum zuhur bisa juga zuhurnya di Bir Ali. Nah, tapi kalau kita sudah zuhur di sini, nanti kita berangkat sama-sama naik bis, belum ada niat. Sesampai nanti kita di Dzulkhulaifah atau Bir Ali, kita baru melaksanakan niat. Nah, yang perlu dijaga Bapak Ibu sekalian, larangan-larangan tadi ya. Bagi bapak-bapak tidak boleh menggunakan tutup kepala. Jadi dicopot semuanya, tutup kepalanya. Kemudian tidak boleh pakaian berjahit. Kemudian tidak boleh menggunakan minyak wangi. Jadi yang diperbolehkan, ditoleransi tadi satu saja, yaitu di badan, dan itu sebelum berangkat. Sebelum berangkat masih boleh di badannya. Di badannya, di lehernya atau mungkin di apanya. Oh Pak Ustadz, saya ini keteknya agak bau misalkan. Ya sudah, kasih aja, tapi sebelum berangkat letakkan di keteknya begitu misalkan. Boleh, nggak ada masalah. Tapi nanti kalau sudah berangkat, kena lah kita. Jadi kena dam. Nah, ini larangan bagi bapak-bapak. Kemudian juga tidak boleh menggunakan sepatu atau sendal yang menutup mata kaki. Maka pakai sendal jepit begini paling bagus. Ya, sendal jepit, termasuk Pak Mustafa ya. Kaos kaki nggak boleh. Ya, kaos kaki juga nggak boleh. Kaos kaki nggak boleh. Pokoknya semua yang menutup mata kaki nggak boleh. Tapi sekarang masih boleh Pak Mustafa ya. Ya, jadi kaos kaki, sepatu. Jadi kita bagi bapak-bapak ini banyak larangannya ini. Jadi larangan kita untuk yang sifatnya pribadi ya. Yang diperbolehkan, jam tangan boleh, ikat pinggang boleh, kacamata boleh. Mau pakai kita tas tenteng ini boleh, tidak masalah. Jadi diperbolehkan. Walaupun ada jahitannya, ya tidak masalah. Juga yang dilarang selama ibadah umroh, tidak boleh mengikat akad nikah. Oh, kok bisa kan? Bisa jadi. Kan ketemu di Dzulkhaifah misalkan, udahlah kita nikah di sini, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi selama prosesi akad nikah, jadi prosesi mana haji atau umroh dilarang. Jadi dilarang melamar, maksudnya berkhidbah, dilarang juga mengikat ikatan pernikahan, tidak boleh. Tapi kalau sudah selesai tahallul, silahkan lah. Nah, ini termasuk larangan-larangan yang harus dijaga. Khusus bagi ibu-ibu, tidak ada larangan yang sifatnya seperti bapak-bapak. Maka ibu-ibu boleh pakai pakaian berjahit, boleh pakaian, pokoknya pakaian apa adanya yang seperti digunakan sehari-hari. Celana dalam boleh, jadi kaos kaki boleh. Yang ada larangan sesungguhnya adalah menutup muka. Itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal dilarang pakai tutup muka. Tapi ketika dalam kondisi seperti sekarang, kita ada kekhawatiran, apalagi anjuran dari pemerintah terkait dengan kesehatan, silahkan, tidak masalah. Jadi oleh karenanya kita sebagai protokol dan dianjurkan, ya insya Allah nggak apa-apa kita pakai. Seharusnya bapak-bapak juga nggak boleh sama-sama, nggak boleh tutup muka seperti ini, karena ini termasuk nutup muka. Jadi dulu Aisyah radhiyallahu taala anha dilarang oleh Nabi. Jadi tidak boleh menutup muka dalam kondisi normal. Ketika dalam kondisi darurat, semua yang terlarang itu bisa saja menjadi boleh ya, karena ada kekhawatiran. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi besok kita tetap kita tetap menggunakan masker ya, karena kita akan banyak bertemu ya dengan jamaah. Mungkin bisa disimpan di tas kecilnya ini, jangan satu masker. Sebenarnya kalau secara kesehatan katanya nggak boleh lebih dari 4 jam ya. Nggak boleh 4 jam, apalagi berhari-hari itulah ya. Diganti ya, nanti boleh kita, karena kita mungkin dari sini kan dari jam 1:30, nanti kira-kira baru selesai bisa tengah malam, bisa lewat tengah malam, maka mungkin 5 butik ke 6 ya, letakkan biar nanti, karena kita akan koper langsung masuk ke hotel. Jadi hotel kita di Mekah. Jadi itu larangan-larangan yang mesti harus kita jaga.
termasuk juga selama pelaksanaan ibadah umroh, selain yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, jangan ada tangan kita ini jahil. Misalkan nyabut-nyabut rumput apalagi berburu. Kok sempet-sempetnya bisa jadi ada tengok apa begitu, lalu kemudian kita berburu, termasuk dilarang. Cabut di sini semuanya di tanah haram itu dilarang. Jadi karena diharamkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pohonnya, sampai binatangnya itu nggak boleh diapak-apakan. Aman semuanya mereka di tanah haram ini. Jadi insya Allah ini termasuk yang larangan, kecuali Bapak Ibu kalau ada yang menyakiti kita. Tapi kalau misalkan bisa kita usir saja lebih bagus untuk menghindarkan misalkan nyamuk begitu ya. Nyamuk ini cuma ya sudah, usir sajalah gitu ya. Jadi kalau kita nyamuk ke semut ya misalkan, tapi nggak usah dibunuh lah. Jadi selama kita melaksanakan prosesi ibadah umroh ini. Baik, termasuk ini mumpung saya ingat, dibolehkan kita andai kata di perjalanan nanti harus ganti, entah mungkin kain ihram kita kena apa begitu ya, kena kopi atau mungkin kena makanan, atau bahkan mungkin kena najis, ya nggak apa-apa, dicopot itu nggak masalah Bapak Ibu, ya tidak membatalkan, jadi nggak membatalkan, jadi tinggal cukup ganti saja, jadi kita ganti tidak masalah. Kemudian kita mandi juga tidak masalah. Nanti kita sampai di hotel Mekah, jadi saya anjurkan sebagaimana Nabi lakukan, sebab itu Nabi. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Nabi ketika sampai di Mekah beliau mandi lagi. Jadi tentu persiapan setelah perjalanan panjang, ya perjalanan panjang dibolehkan kita untuk mandi, termasuk boleh. Cuma yang harus hati-hati. Nah ini saya lebih cenderung untuk hati-hati. Kita tidak menggunakan sabun. Adalah kita tahan-tahan ya. Nanti kan tengah malam pun sudah boleh kita mandi begitu ya. Daripada kita masuk perdebatan para ulama, ada yang bolehkan itu bukan minyak wangi, tapi kan baunya wangi, itu Lifebuoy misalkan. Atau misalkan ini, udahlah kita mendingan amannya saja. Ya kalau kecuali kalau Bapak Ibu cari ada itu sabun khusus ya, yang memang nggak ada baunya itu. Ada sabun khusus nggak ada baunya, ya silahkan saja, tidak masalah. Tapi intinya itu termasuk yang dibolehkan, tidak masalah. Kita boleh lakukan, tapi asal harus hati-hati. Ini kadang-kadang ketika mandi pakai sarung, copotnya pakai sarung, kena dam lah itu Pak. Copot-copot karena itu pakaian kita sehari-hari. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita bawa ke dalam lalu kemudian copot seperti apa adanya. Jadi kadang-kadang juga ini pakai anduknya tutup kepala. Saking kepanasan misalkan, kena dam itu. Makanya hati-hati. Jadi boleh, khususnya untuk bapak-bapak ini tutup dari kepala itu. Ya, kepala ditutup nanti kan. Kalau handukan boleh, boleh handukan dan masalah. Jadi yang khawatir tuh handuk dijadiin tutup kepala kan kadang-kadang ada itu Pak ya. Terutama ibu-ibu biasanya. Kalau ibu-ibu nggak ada larangan ya tutup kepala. Ya, jadi itu mungkin hal-hal yang perlu diingatkan terkait dengan yang dibolehkan, yang tidak diperbolehkan, apa sunnahnya sebelum maupun selama kita melaksanakan ibadah umroh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti setelah kita dari sini dah siap semuanya, nanti besok kita ngumpul saja biar nggak terpisah-pisah. Nanti sepakati sebelum berangkat kita ngumpul depan hotel, kita sama-sama di kita sama-sama di Masjid Nabawi, kemudian kita sholat jamaah. Jadi ikut jamaah biar nggak kemana-mana. Habis langsung kita pulang. Ibu-ibu juga saya anjurkan begitu. Sholat asarnya gimana? Ya, saya lebih cenderung meskipun ada perbedaan pendapat ya. Boleh saja kita mengambil rukhsah. Meskipun Imam Syafi'i mengatakan kalau kita ini sudah 3 hari orang mukim. Ada 2 alternatif. Jadi alternatif pertama boleh kita jamak. Alternatif pertama, kita pakai pendapatnya Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Nabi SAW beliau ketika haji wada, dalam hadis Bukhari nomor 3000 sekian ini. Jadi beliau 19 hari di kota Mekah. Selama 19 hari itu beliau mengqashar. Selama 19 hari di kota Mekah. Kalau kita memakai pendapat itu, insya Allah juga diperbolehkan. Maknanya habis duhur kita langsung jamak asar.
Nah, saya lebih cenderung itu, saya lebih cenderungnya. Tapi kalau misalkan kita kecuali kalau Ustadz ini dah orang mungkin benar ini ya. Atau kalau pakai pendapatnya Imam Syafi'i 3 hari, berarti nanti kita sholat asarnya di jalan. Ada pemerintahan Ustadz ya? Lebih baik untuk sholatnya di jamak saja Ustadz. Ya, oke ya. Karena kita nggak akan berhenti lagi. Oh, nggak ada berhenti lagi? Ya, Oke. Nah. Juga takutnya nanti mepet sama orang. Oke, bagus. Oke, kalau begitu kita sepakati saja. Jadi kita sepakati besok bapak-bapak maupun ibu-ibu habis duhur ikut imam, habis itu kita berdiri lagi masing-masing. Nah, berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar. Jadi niatnya langsung digabung. Jadi kita makmum, imamnya pakai imam Masjid Nabawi, pakai imam mukim, tapi kita nanti niatnya adalah jamak. Bolehkah? Boleh, tidak masalah. Jadi boleh. Jadi nanti mau kita 4-4 atau kita ambil rusuknya kosor juga boleh. Tapi kita 4-4 saja. 4. Jadi 4, nanti kita berdiri lagi 4 lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ibu-ibu juga seperti itu, sehingga sudah sepakat kita besok berangkat, sehingga tidak ada tanggung jawab lagi untuk sholat asar. Meskipun ada tempat perberhentian, memang kadang-kadang berhentinya itu di restoran biasanya. Itu pun hanya memberikan kesempatan kepada kita untuk pipis, misalkan buang air kecil dan sebagainya. Jadi sekedar istirahat. Kadang-kadang nggak pas tepat di situ ada musola atau masjidnya begitu. Maka saya setuju, insya Allah kita jamak besok dari sini. Ya, kita ambil rukhsah Nabi SAW. Insya Allah itu. Kemudian nanti ketika sampai di Bir Ali, insya Allah nanti kita bimbing ada sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat. Yani, meskipun para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2 rakaatnya itu 2 rakaat sebelum ihram, silahkan. Tapi juga ada yang mengatakan sholat tahiyat masjid di Masjid Bir Ali, silahkan juga. Jadi dua-duanya ada pendapat di kalangan para ulama. Jadi intinya kita sampai di sana ada masjid. Nah, kalau kita di masjid itu kan ada sholat 2 rakaat minimal tahiyatul masjid. Jadi nanti ada musola untuk bapak-bapak, musola untuk ibu-ibu. Nanti kita sepakati titik temunya. Jadi maka kalau yang sudah ada wudhu langsung bisa. Tapi kalau belum ada wudhu, nanti di sana banyak tempat wudhu juga. Nah, nanti mungkin 10 menit lah sudah cukup itu ya. Baru nanti kita sepakati titik temu, baru kita naik bis. Nah, setelah kita naik bis, insya Allah di situ kita mulai berniat. Nanti akan kita bimbing. Jadi niat bersama-sama untuk melaksanakan ibadah umroh. Sudah tahu Bu niatnya apa Bapak-bapak? Labbaik Allahumma umrotan, singkat. Labbaik Allahumma umrotan. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ada yang badalkan enggak hari besok ini? Rata-rata ada yang badalkan? Tidak ada. Jadi masing-masing ya. Khusus bagi yang membadalkan boleh. Misalkan kita karena sudah berkali-kali umroh, saya umrohkan orang tua saya lah misalkan. Saya niatkan untuk orang tuanya. Tapi nggak boleh didobel ya Bapak Ibu. Oh, saya untuk saya dan satu-satu. Dari satu-satu. Nanti kalau ada kesempatan yang kedua ya mudah-mudahan ya. Tapi kalau tidak ya minimal kita untuk diri kita dulu. Bagi yang sudah sering boleh diniatkan. Jadi untuk siapa? Saudara kita, mungkin ada teman kita yang kita sudah meninggal misalkan, kita niatkan. Nah, kalau kita badalkan disebut namanya. Nanti disebut labbaik Allahumma umrotan an siapa? Untuk siapa? Muhammad bin Ali misalkan. An siapa? Jadi atas nama yang kita sebutkan. Maka insya Allah umroh itu hadiah, kita hadiahkan kepada beliau. Kita dapat kah Ustaz? Dapat. Kita pun juga dapat. Saudara kita dapat, kita pun juga dapat. Orang yang berbuat baik untuk saudaranya, kita pun juga dapat. Sama kalau kita mengucapkan kita mengaminkan kan? Kita mengaminkan, kita mendoakan saudara kita itu dapat doanya malaikat kan? Walaka mithluhu walaka mithluhu, bagimu yang semisalnya. Nah, jadi insya Allah kalau ada yang badal tinggal sebut saja nama ya. Dan itu nanti setelah kita tetap di atas kendaraan sebagaimana Nabi SAW. Nabi memulainya itu beliau ketika sudah duduk di atas ontanya siap menuju ke Mekah. Beliau baru berniat. Jadi niatnya bukan dari masjid,
tapi setelah kita berada di atas kendaraan siap untuk berangkat ke Mekah, kita sama-sama niatnya dilafalkan kemudian disebutkan. Kalau untuk diri kita nggak perlu ada tambahan, tapi kalau untuk saudara kita, orang tua kita, siapapun ditambah namanya saja. Labbaik Allahumma umratan an. Untuk siapa? Untuk disebutkan namanya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Setelah itu kita sepanjang jalan, jadi 400, jarak di sini hampir 400 km lebih ya, 430-an sekian lah. Berapa Ustaz? 450-an ya mungkin ya. Kita 450 kilo lebih. Jadi sepanjang jalan kita disunahkan untuk membaca talbiyah sampai nanti kita menjelang masuk ke Masjidil Haram. Jadi di hotel, di sepanjang jalan. Tapi kita tidak mampu biasanya. Tapi insya Allah nanti kita awali beberapa saat, selebihnya nanti masing-masing kita untuk berbanyak. Bolehkah kita tidur? Boleh. Namanya ngantuk ya tidur lah Bu ya. Jadi ngobrol boleh, tapi jangan lebih banyak ngobrolnya, apalagi kalau menggunjing. Kita lagi sedang ibadah masa ngomongin orang. Jadi kita sibukkan dengan zikir, terutama talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita terus memperbanyak. Dulu sahabat menceritakan ya dalam hadis Bukhari itu, dari Madinah sampai ke Mekah itu mereka keras ya mengucapkan, hingga diceritakan suara-suara kami habis karena banyaknya membaca talbiyah. Nanti kita perbanyak itu, asal ada waktu kita sibukkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Insyaallah ya Bapak Ibu sekalian, itu nanti sepanjang jalan ya kita sampai ke Mekah. Insyaallah nanti prosesi berikutnya kita langsung di lapangan ya. Setelah kita sampai nanti di Mekah, mungkin kita masuk hotel dulu. Yang mau mandi, kita kalau udah makan, kita makan biar kita, karena mungkin kita datangnya malam, jadi insya Allah kamar udah siap, mudah-mudahan insya Allah. Jadi biasanya jam 5 itu siapnya hotel di Saudi ini. Mereka keluar habis zuhur, rata-rata siapnya itu jam 5 sore. Nah kalau kita malam mudah-mudahan udah kita tinggal masuk, kemudian kita apa yang mungkin kita bagi-bagi kamar, yang mau mandi silahkan mandi, kita tunggu nanti sambil setelah itu kita makan ya. Atau kita makan dulu, nanti kita lihat situasinya ya. Jadi intinya kita berharap pada saat kita melaksanakan ibadah umroh nanti tidak ada pikiran, Pak Ustadz perut saya lapar. Terlalu kenyang juga jangan, terlalu lapar juga jangan. Terlalu kenyang nanti Bapak Ibu sakit Pak. Kenapa Bu kayak tusuk-tusuk? Jadi kita makannya terlalu kenyang, terlalu lapar juga jangan. Nanti kita lemas, nanti itu perlu tenaga Bapak Ibu. Nanti kita tawaf itu lumayan ya. Tawaf itu perlu tenaga. Nanti sa'i juga perlu tenaga. Sa'i itu 400 lebih, 435 meter, hampir setengah kilo. Itu sofa marwa, marwa sofa. Jadi kalau kita satu kali putaran itu hampir 1 kilo. Jadi kali 7 berarti 7 kilo kita. Makanya mungkin kaki-kakinya alhamdulillah saya bersyukur sudah agak nyaman Pak Sarzikil. Kemarin saya sudah berdoa, ya Allah mudah-mudahan jangan salah sampai ini saya digotong mau Ustaz Fawaid nanti. Beliau sudah ngasih alternatif, Ustaz nanti saya dorong pakai apa cerita nanti. Saya didorong pakai kursi roda kan. Jadi insyaallah mudah-mudahan nanti kita normal semuanya. Dan kalau kemarin sudah ada yang pakai kursi roda, nanti disiapkan ya. Nanti masuk ke pelataran, mudah-mudahan kita selama tawaf ya. Nanti biasanya Bapak Ibu, nanti setelah kita makan, mandi dan selesai cukup, kita keluar hotel ya. Kira-kira hotelnya dengan haram itu 300-an meter lah Ustaz ya. Nggak sampai ya. Makarim sampai ke pelataran haram itu mungkin 150 atau 100 meter, 150. 150 lebih ya. Iya, Lebih dekat dari sini, lebih kurang. Jauh sedikit, lebih jauh. Jadi ya kira-kira nanti kita sepakati mungkin jamak takhir saja kita, maghrib isya kita laksanakan di Masjidil Haram. Jadi sebelum nanti kita nanti nggak usah sholat dulu di dalam kamar, jadi langsung kita
nanti habis mandi, wudhu, dan pokoknya beres-beres semua. Yang mau kencing-kencing, yang mau buang air besar, pokoknya diselesaikan semuanya, biar nggak ada pikiran. Jadi los, sehingga nanti ketika kita tawaf itu sudah sempurna, sudah bersih, sudah siap begitu. Maghrib, Isya nanti kita di Masjidil Haram saja. Jadi kita keluar sama-sama, nanti kita jamaah kita, kelompok kita ya di Masjidil Haram. Jadi itu mungkin kita tawaf seperti biasa. Nanti insya Allah kita langsung di lapangan, kita bimbing. Setelah tawaf nanti kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat sunat tawaf ya. Setelah itu baru kita nanti minum zam-zam. Jadi sebagian sunnah Nabi, habis tawaf beliau minum zam-zam. Kemudian setelah itu baru kita sa'i 7 kali putaran. Nanti setelah itu kita tahallul. Nah, tahallul sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ditandai dengan apa Bapak Ibu? Ditandai dengan potong rambut. Itulah namanya tahallul, yang menunjukkan kita dah lepas. Halla yahullu, tahallul itu artinya lepas, melepaskan sesuatu. Yang haram jadi halal, yang sebelumnya nggak boleh menjadi boleh. Jadi dengan ditandai kita potong rambut. Khusus untuk ibu-ibu, ya, dipegang ujungnya begini, dipotong ujungnya. Itu seperti itu ya. Potong, ujungnya itu dipotong. Yang bagi ada suaminya, bagusnya suami yang langsung, yang tidak ada suaminya yang minta tolong ya. Potong sendiri kan nggak mungkin kan. minta tolong kawannya. Bapak-bapak, nah khusus untuk bapak-bapak kita sepakati saja ini. Jadi Nabi SAW mendoakan 3 kali. Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang menggundul. Sampai 3 kali. Baru yang keempat yang memendekkan. Nanti kalau mau sempurna, kita gundul habis. Jadi dapat 3 kali doanya Nabi. Nah, kalau kita dipendekkan itu maknanya Bapak Ibu sekalian, para ulama itu mendekkan keseluruhan. Jadi saya lebih cenderung dengan pendapat ini, yaitu memendekkan secara keseluruhan. Ini bisa kita pesan nanti di tukang cukur. Sisakan 5 cm, sisakan 3 cm, sisakan 2 cm, boleh, tergantung kita. Tapi semuanya dipotong. Jadi untuk menghindarkan khilaf, menghindarkan perbedaan pendapat. Jadi kita cukur semua, tapi kita biasanya langsung siapkan nanti Bapak Ibu sekalian sekitar 15 real. Ya, untuk bapak-bapaknya nanti setelah kita di Marwah, kita setelah doa, kita kemudian mungkin cari sepanjang jalan ada yang tukang cukur, nanti tinggal kita pesan. Mau plontos, oke. Mau yang pendek berapa senti, tinggal kita pesan begitu ya. Insyaallah ini untuk bapak-bapak ya. Setuju Pak ya? Pak Rizky ya? Insyaallah. Mau pendek atau plontos ini? Nanti kita lihat situasinya, tapi yang jelas seperti itu nanti kita laksanakan ya. Jadi prosesinya setelah kita mencukur baru halal semua. Jadi kalau sebelum dicukur kita masih belum halal 100%. Masih ada larangan-larangan di situ. Makanya sampai kita cukur. Setelah kita cukur, maka insya Allah dah lepas dan halal. Prosesi ibadah umroh kita insya Allah selesai. Mudah-mudahan kalau normalnya memang 3-4 jam. Mudah-mudahan. Tapi kalau terlalu padat ya, jadi memang bisa saja bisa molor ya. Makanya mudah-mudahan kita besok bisa komitmen 1:30 kita berangkat. Jadi kalau kita lewat, maka nanti kita umrohnya juga larut malam. Jadi kemalaman. Hari itu harus selesai Bapak Ibu. Nggak bisa kita tunda besok hari. Ya kan? Boleh, silahkan. Tapi asal kita pakai ihram sampai besok hari. Ya. Ya. Ya, kita makan siangnya sebelum zuhur saja makan kita. Jadi bagusnya sebelum zuhur kita ada. Jam berapa itu? Hah? 2 pagi. Nanti kita lihat situasinya. Jadi coba nanti kita lihat. Kalau memang sebelum zuhur sudah siap, saya lebih cenderung sebelum zuhur sudah selesai. Jadi habis zuhur kita kan di sini 12:30 ya. 12:30 kita selesai itu jam 12. Jadi kan jam 1 ya. Jam 1 itu baru keluar kita.
Nah, kira-kira nanti setelah kita turun ya sudah langsung di depan. Makanya kita lihat nanti kalau sebelum zuhur sudah siap, kita makan dulu. Tapi kalau belum, hah? 12. Oke lah berarti. Oke, setengah 12 berarti sudah oke. Berarti itu setengah 12 sudah buka dia. Sudah. Ah, udah. Nah, nanti kita lihat, mudah-mudahan kita doa besok sudah. Berarti kita berangkat sama-sama Pak Ustaz ke masjid. Ya. Berarti jam zuhur jam Setengah 1. 1. Iya. Berarti kita paling kurang 15 lah jam setengah 1. Ya. Nanti andai kata misalkan belum siap, berarti kita ya habis sholat itu langsung cepat-cepat. Mungkin kita langsung makan ya sekedarnya. Setelah itu baru kemudian kita berangkat ya. Insyaallah. Baik, mungkin saya tutup dulu sebelum nanti kita tanya jawab ya, biar kita online-nya insyaallah. Mudah-mudahan ini secara umum nanti akan kita diskusikan berbagai macam hal sebelum kita melaksanakan ibadah umroh besok. Insyaallah saya tutup sementara majelis online-nya dulu ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.